Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Sikin, NPM 2140101025. Prodi Aquacultur Lokal A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang bertema organisme akuatik. Dan judul yang saya ambil yaitu ekosistem bentos. Bentos adalah semua organisme yang hidup di dasar air. Lapisan yang dihuni bentos disebut dengan zona betik atau betik. Zona yang mana zona ini adalah bagian terdalam dari sebuah danau, laut atau sungai. Zona betil yang dihuni oleh bentos menjangkau bagian dasar air mulai dari yang sudah dijangkau oleh manusia sampai bagian terdalam yang sampai saat ini belum bisa dijangkau dengan teknologi yang ada. Berdasarkan habitat bentos dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama Hepiberta bentos. Bentos ini bisa berenang dan hidup di dasar air. Contoh dari bentos ini adalah siput laut atau sea snail. Siput laut atau sea snail adalah nama umum untuk moluska, gastropoda laut yang bergerak lambat dalam arti sempit. Istilah ini diberikan bagi mereka yang memiliki cangkang bergelung pada saat dewasa. Dalam arti luas, yang juga menjadi makna gastropoda, menjangkau siput dan bugil atau siput tanpa cangkang. Klasifikasi siput laut atau sea snail. Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, Ordo Hystrobrasia, subordo Nudiprasia, famili Turritellidea, subfamili Chryshioidea, genus Trutrilea, spesies Trutrelia bacchis. Morfologi siput laut atau sea snail. Siput ini biasanya berwarna cerah karena kandungan klorofil di dalam sel-sel input ini. Namun, warna tubuh mereka kadang-kadang berganti menjadi agak kemerah-merahan atau abu-abu. Habitat siput laut atau sea snail. Hewan ini umumnya hidup di laut, meskipun ada juga yang hidup di darat. Tubuhnya lunak, berlendir, dan bermantel. Biasanya dilindungi oleh cangkang zat kapur. Selain melindungi tubuh, cangkang ini juga berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam isi perut. Yang kedua, Epibentos. Bentos tipe ini menghabiskan waktu dengan menempel pada dasar air, batu, atau karang yang termasuk bentos. Ini Sea anomania. Ini sangat populer sebagian, bahkan makanan laut. Klasifikasi Sea anomania. Nama ilmiah Actiniaria. Klasifikasi lebih tinggi Axiacroralia. Tingkat takso ordo Phylum Canidaria. Kerajaan Animalia, kelas Anthozoa. Morfologi anomania. Anemon adalah kelompok hewan yang tubuhnya memiliki beraneka warna dan lunak. Bentuk tubuhnya menyerupai bunga apabila anemon tersebut mengembangkan tentakelnya. Tubuh atau dilihat dari bagian luar terbagi 3 bagian, yaitu keping dasar atau pangkal, batang, dan keping mulut. Habitat
habitat anemon laut. Meskipun mereka dapat ditemukan di hampir setiap habitat laut, jumlah terbesar terjadi di daerah tropis. Laut tropis yang kaya nutrisi dan ekosistem mendukung keanekaragaman anemon terbesar. Fungsi anemon laut. Kehadiran anemon laut memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, mengisi spesies kawasan terumbu karang yang mati dan tidak berproduksi. Yang kedua, mengundang kehadiran ikan-ikan asosiasi, terutama kelompok ikan amfibion yang memiliki nilai ekosistem tinggi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas primer perairan dengan tingginya simbol alga. Tiga, endobentos. Tipe bentos ini paling yang hidup di dalam sedimen. Contoh dari tipe ini ialah bat star atau Patria miniata. Klasifikasi Batras. Nama ilmiah Patria minata. Klasifikasi lebih tinggi Patria. Ordo Valvatida. Tingkat takson spesies. Klasifikasi Batras. Asterina minata merupakan salah satu hewan invertebrata dari kelompok Echinodermata dari kelas Acetoreata atau kelas bintang laut. Asteriodata merupakan kelas besar dari filum Echinodermata, merupakan Himan 1955. Kelas ini terdiri dari 1.600 spesies. Salah satunya adalah Asterina minata. Habitat bat star bintang yang terjadi terutama di samping pantai Pasifik Asia dari Alaska ke San Diego. Dengan sejumlah kecil ditemukan di Meksiko. Ditemukan di antara bebatuan, di dasar berpasir, dan di antara rumput selancar. Di zona intertidal dan subtidal rendah, hingga kedalaman 957 kaki atau 290 meter. Makanan bat star yaitu bintang kelelawar memiliki musim kawin yang sangat panjang. Baik jantan maupun betina akan mengeluarkan sperma dan telur yang bagus. Telur yang subur sepanjang tahun. Tetapi lebih banyak selama akhir musim dingin dan musim semi. Telur yang dibuahi akan berkembang menjadi embrio montil dan kemudian menjadi larva menit. Larva berenang dengan menggerakkan silirannya. Akhirnya larva mengendap dan berkembang menjadi bintang laut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila presentasi saya ada kekeliruan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.